Masalah terutama masalah niat. Iya Pak. Kalau namanya ada orang yang berhutang, kemudian kita mengatakan kamu janji untuk membayar, dalam janji itu bilang insya Allah. Kira-kira penggunaan hukum apa hukumnya? Penggunaan kata insya Allah pada niat untuk membayar ini, padahal memang kemungkinan saya harus mengatakan itu tidak menjadi untuk membayar. Tapi dia katakan insya Allah. Jadi terima kasih kawan. Kita pernah membahas surah Al-Kahfi tentang kalimat insya Allah. Kita dianjurkan untuk selalu mengiringi setiap janji dengan kalimat insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gadan illa ayyasha Allah. Jangan sampai engkau mengucapkan satu kalimat yang redaksinya itu sebenarnya janji, kecuali dengan mengiringinya dengan kalimat insya Allah. Ulama menerangkan kenapa seperti itu, karena orang-orang yang selalu mengucapkan kalimat insya Allah itu dia akan mendapatkan keberkahan dan pertolongan dari Allah dengan keberkahan kalimat insya Allah itu. Dan seperti yang pernah kita jelaskan, kalau orang lupa bilang insya Allah dan itu berhubungan dengan orang besar, para nabi, biasanya langsung ditegur. Langsung ditegur. Dan pernah kita cerita ya bahwa Nabi sendiri pernah ditegur oleh Allah gara-gara ada orang datang kepadanya minta bertanya kepada Nabi. Nabi bilang, kau pulang saja, besok kau datang, saya akan jawab. Karena beliau mengandalkan wahyu. Dia lupa bilang insya Allah sampai-sampai ya wahyu tidak datang, disebutkan sampai 6 bulan. Dalam riwayat 3 bulan. Yang itulah menyebabkan turunnya ayat surah Ad-Duha. Iya. Yang Nabi Sulaiman lebih parah. Nabi Sulaiman pernah mengatakan, ini pernah sekedar pengulangan. Nabi Sulaiman mengatakan, la autufanna nisa'i, saya akan mentawafi istri saya. Yang di situ disebutkan jumlahnya 90 orang. Saya akan mentawafi istri saya malam ini semuanya, ya. Yang jumlahnya 90, dalam riwayat 60 dalam satu malam, dan semuanya akan melahirkan para mujahid. Dia lupa bilang insya Allah. Apa hukuman Allah? Tidak ada satupun dari istrinya yang melahirkan, yang hamil dan melahirkan, kecuali satu. Itu pun satu melahirkan setengah manusia. Setengah manusia. Cuma tidak disebut apa bagian badannya yang di belakang. Iya. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat insya Allah. Tetapi jika orang itu berniat untuk tidak menepati janjinya, lalu dia bilang insya Allah, berarti dia bohong, dan itu berbahaya. Jadi kita sudah pernah pelajari bahwa jangan mengucapkan janji dengan menempeli kalimat insya Allah, yang insya Allahnya itu mau dijadikan tameng. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Padahal dia tidak sudah berniat memang untuk tidak datang, maka tidak boleh atau tidak membayar utangnya. Insya Allah itu artinya saya akan melakukannya. Kalau terlambat, maka itu ya di luar kendali saya. Itu maksudnya Pak. Jadi jangan seperti orang Indonesia pada umumnya, kata orang Jepang, Indonesia itu kalau bilang, orang Indonesia kalau bilang insya Allah itu artinya enggak janji deh. Itu masalah. Ikut pengajian besok, insya Allah. Begitu besok nanti tidak datang, ditanya kenapa tidak datang? Kan sudah mau bilang insya Allah. Itu masalah itu. Iya Pak. Jadi orang yang berutang mengucapkan kalimat insya Allah itu memang sunnah untuk melakukannya, mengucapkannya. Tapi dengan niat bahwa saya betul-betul akan mengembalikannya. Begitu Pak maksudnya. Iya, Allah alam. Satu juga pertanyaan tak? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Ada seorang yang memberi hutang dan mengatakan apa tidak bayar. Bagus itu Masya Allah. Iya. Sementara yang berhutang ini lama sudah dia lama berlalu. Iya. Tapi
niatnya ada. Kalau saya sanggup, saya akan kembalikan. Iya. Akan tetapi ketika dia sanggup, dia tidak bisa menemukan orang yang kembalikan. Iya. Bagaimana caranya dia harus membayarkan? Iya. Baik. Para ulama menjelaskan kita ingin membayar hutang kepada orang yang memberi hutang kepada kita, ternyata orang itu tidak tahu rimbanya kemana, maka disebutkan bahwa itu disumbangkan, dimasukkan ke lembaga atau ke masjid dengan niat atas nama yang punya, atas nama yang punya. Jadi misalnya 1 juta masukkan ke masjid atas nama orang yang kita tempati pinjam. Dan ulama menjelaskan, kalau suatu saat ternyata orangnya datang 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun dicari-cari tidak dapat. 10 tahun lama sekali ini, kayaknya orangnya apakah sudah meninggal atau bagaimana, maka kita masukkan ke masjid 1 juta atas nama beliau. Kalau suatu saat ternyata dia datang, kasih tahu dia. Jadi guru-guru kami di Madinah dulu mengatakan begitu modelnya. Kalau suatu saat dia datang, kita kasih tahu dia, tabe, itu utangku sama kita sudah pernah saya sumbangkan ke masjid atas nama tak yang 1 juta itu. Kata para ulama, kalau orangnya bilang ya alhamdulillah, terima kasih, maka selesai urusan. Tapi kalau orangnya bilang saya tidak mau tahu, yang penting ya kembalikan uang saya, maka bapak kembalikan uangnya yang 1 juta. Ulama menjelaskan, maka sumbangan yang bapak masukkan ke masjid itu beralih kepada nama tak, karena itu menjadi uang tak. Begitu Pak. Iya. Yeah. Sebaiknya Pak, sebaiknya harus ada saksi memang. Iya. Yeah. Kalau apalagi dia nominal yang besar, sebaiknya ada hitam di atas putih. Cuma biasanya yang banyak tong orang di Indonesia kalau diminta hitam di atas putih teh cicak nak kasih gangki. Hitam di atas putih. Iya Pak, begitu. Allah. Iya Pak.